Semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 proyek terintegrasi dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu bersama saya Asfa Biadi dengan NIM 2210314017 bersama rekan saya. Saya Fakal Evan Rasya dengan NIM 2210314028. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek charter dari proyek terintegrasi kami yang berjudul Smart Light for Traffic sebagai tugas akhir dari mata kuliah. Berikut adalah judul dari proyek kami, yaitu Smart Light for Traffic dari kelompok 11 proyek terintegrasi. Sama saya tadi, yaitu Asfa Biadi, dan rekan saya, Fakih Alfandirasya. Yang pertama, inisiasi proyek atau project initiation, bab 1. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan dan peluang, studi kelayakan awal, dan pembentukan tim awal. Untuk identifikasi kebutuhan dan peluang, yaitu menganalisis masalah blind spot di jalan, perkampungan, atau persimpangan, dan menilai urgensi solusi untuk meningkatkan keselamatan. Lalu kita juga mengidentifikasi keterbatasan lampu lalu lintas konvensional untuk skala kecil seperti pada gang dan juga kayak efektivitas pada rambu lalu lintas biasa. Dan peluang ini untuk solusi inovatif dengan judul Smart Light for Traffic. Lalu studi kelayakan awal. Secara teknis, kita menilai kelayakan penggunaan sensor PIR atau infrared, ISP32 dan LED lampu. Lalu pada bagian operasional, mempertimbangkan kemudahan instalasi dan pemeliharaan di lingkungan target. Dari segi ekonomi, yaitu perbandingan efisiensi anggaran awal dengan traffic light dan efektivitas dengan rambu lalu lintas. Lalu pembentukan tim awal, yaitu dengan ketua kelompok Asfa Abiy Hadi, penanggung jawab alat Fakih Alfani Rasya, penanggung jawab partikel ilmiah Eliza Aurelia Josephine. Lalu kita masuk ke proyek charter. Di sini, yang pertama kami bahas adalah informasi umum dari proyek kami, yaitu adalah Smart Light for Traffic, dengan sponsor utama Fakultas Teknik Veteran Jakarta. Manajer manajer proyek adalah saya sendiri, Asfa Abi Hadi, dengan tim proyek yang berisikan saya sendiri, sama rekan saya, Fakia Fandirasya, juga dengan Eliza Aurelia Josephine. Kami memulai proyek tersebut pada tanggal 15 Maret 2025 dengan estimasi tanggal selesai yaitu 11 Juli 2025. Lokasi kami, eh, prototipe kami dirancang untuk jalan perkampungan ada persimpangan manapun yang memiliki blind spot dengan anggaran maksimal Rp700.000. Latar belakang kami mengambil proyek ini adalah dengan tingginya risiko kecelakaan akibat blind spot di gang atau di persimpangan kecil, keterbatasan skala, dan biaya lampu lalu lintas konvensional yang tinggi. Lampu biasa juga kurang memberikan peringatan aktif, serta potensi akan adanya alat kami ini sebagai solusi yang lebih efisien dan efektif. Tujuan kami yaitu merancang smart street light ini untuk mengurangi bahaya blind spot di jalan raya atau di gang. Sasaran kami yaitu sistem mampu mendeteksi pergerakan kendaraan ataupun pejalan kaki. Lampu dapat berubah sebagai sinyal peringatan, juga biaya yang lebih efisien dari traffic light konvensional dan lebih efektif dari rambu biasa. Ruang lingkup yang kami cakup adalah desain sistem, yaitu berupa hardware dan software, pengadaan komponen, perakitan prototipe, dan juga pemrograman logika sensor dan lampu, serta pengujian fungsionalitas. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kami, yaitu implementasi massal di banyak lokasi, uji coba dampak lalu lintas jangka panjang, juga integrasi dengan sistem kota pintar lainnya. Stakeholder utama kami, terutama para pengguna jalan, lalu ada dosen pembimbing, lalu ada tim proyek, yang terakhir ada komunitas akademik. Lalu batasan dan asumsi yang kami gunakan, pertama dari batasan, lalu ada anggaran terbatas pada biaya komponen prototipe yang maksimal adalah Rp700.000. Yang kedua ada teknologi terbatas pada komponen yang kami pilih. Yang terakhir ada pengujian dilakukan dalam skala laboratorium atau dalam simulasi yang terbatas. Asumsi yang kami gunakan yaitu komponen yang dibeli berfungsi sesuai spesifikasi. Lingkungan pengujian juga dapat
yang dapat merepresentasikan kondisi blind spot secara memadai. Lalu ada breakdown dari anggaran awal kami yang masih berupa estimasi. Pertama ada ESP Giga 2, satu buah seharga Rp90.000. Lalu ada sensor PIR HCSR 501, dua buah dengan total harga Rp24.000. LED Piranha, dua buah sebesar Rp10.000. LED Piranha kuning juga dua buah sebesar Rp10.000. Kabel jam satu pack yaitu Rp17.000. Adaptor 5 volt dengan harga Rp25.000. Lalu ada box lampu custom satu buah dengan harga Rp150.000. Box plastik untuk sistem yaitu Rp15.000. Dengan terakhir kabel daya sepanjang 2 meter dengan harga Rp10.000. Total estimasi harga yang kami gunakan adalah Rp351.000 dengan timeline proyek, yaitu di tahapan pertama dalam estimasi waktu 1 sampai 2 minggu pertama kami akan melakukan studi literatur, desain awal, dan juga finalisasi komponen. Dan tahapan kedua yang berjalan di minggu ketiga dan minggu keempat, kami akan mengadakan pengadaan dan perakitan hardware. Di tahapan ketiga di minggu kelima dan minggu keenam, pengembangan dan pengujian software. Dan tahapan terakhir di minggu ke-7 dan minggu ke-8, yaitu integrasi sistem, pengujian akhir, dan juga pelaporan. Risiko utama dan mitigasi yang kami hadapi adalah risiko pertama yaitu sensor gagal mendeteksi atau salah mendeteksi. Mitigasi yang kami gunakan adalah pemilihan sensor yang berkualitas, kalibrasi, dan pengujian di berbagai kondisi. Risiko kedua yaitu kegagalan ISP atau logika program. Mitigasi kami adalah pengujian modular, debugging intensif. Dan risiko terakhir adalah keterbatasan jangkauan proyeksi lampu. Mitigasi yang kami lakukan adalah pemilihan LED yang sesuai dengan desain reflektor pada lampu. Selanjutnya itu perencanaan proyek atau project planning, yaitu bab 2. Nah, yang pertama yaitu executive summary. Nah, proyek ini bertujuan merancang dan membangun prototipe dengan judul Smart Light for Traffic ini menggunakan sensor gerak, yaitu sensor PIR dan lampu LED yang dapat berwarna-warna untuk memberi peringatan di area blind spot seperti pada di gang. Lalu diharapkan ini dapat meningkatkan keselamatan dengan biaya yang efisien, tadi sekitar 300 ribuan. Lalu project objektif, yaitu menyelesaikan perancangan dan pembuatan prototipe dalam jumlah waktu minggu. Lalu memastikan sistem dapat mendeteksi gerakan dan mengubah warna lampu sesuai lika yang ditentukan. Lalu menguji efektivitas sistem dalam memberikan peringatan. Lalu scope management plan, yang termasuk yaitu detail dari proyek data, yaitu desain hardware and software, pengadaan komponen sesuai ROB, perakitan pemrograman, lalu pengujian need dan sistem. Yang tidak termasuk yaitu detail, yaitu implementasi massal, lalu deliverables, yaitu prototipe yang fungsional, kode programnya, lalu laporan pengujian dan dokumentasi. Lalu schedule management plan. Nah, tujuannya itu menyelesaikan desain, perakitan hardware, finalisasi software, pengujian sistem, lalu evaluasi progres mingguan dari tim proyek. Lalu cost management plan, dengan estimasi biaya yaitu 326.000 dan dengan rinciannya. Lalu quality management plan, dengan standar kualitas, akurasi deteksi sensor itu lebih dari 90%. Dengan waktu respon yang diharapkan 5 detik, lalu lampu berubah sesuai kondisi 0 dan 1, lalu prototipe stabil dan juga aman. Lalu resource management plan, hardware-nya yaitu ESP32, sensor PIR, LED merah dan kuning, box lampu, kabel jumper, dan adaptor 5 volt. Software kita menggunakan Arduino IDE. Lalu timnya itu pembagian tugasnya itu perancangan, perakitan, pemrograman, dan pengujian. Lalu risk management plan. Risk yang pertama kerusakan komponen saat perakitan. Mitigasi yang dilakukan hati-hati dan juga menggunakan anti-statis. Lalu risiko kedua adanya bug pada program. Lalu dengan mitigasi dengan mereview kode dan juga melakukan pengujian. Lalu interferensi sinyal sensor. Mitigasi yang dilakukan yaitu dengan pemilihan lokasi sensor dan menggunakan shielding jika diperlukan. Lalu communication management plan. Rapat tim mingguan.
dan juga grup komunikasi online untuk melakukan koordinasi dengan tim. Procurement Management Plan. Pemilihan vendor atau toko komponen ini berdasarkan harga sesuai RAB dan ketersediaan, dan juga proses pemilihan komponen. Lalu closing plan. Evaluasi akhir proyek dan dokumentasi, penyerahan laporan akhir dan prototipe, lalu analisis lesson learned untuk pengembangan selanjutnya. Yang ketiga ada pelaksanaan proyek atau proyek dari proyek eksekusi kami. Tahapan ini akan dibagi menjadi perancangan, persiapan, perakhiran hardware, pengembangan software, dan juga integrasi uji awal. Kami menyelesaikan skematik, rangkaian elektronik, dan desain dari mekanik lampu. Ini dilakukan oleh tim proyek dengan estimasi durasi 1 minggu. Lalu ada pengadaan komponen dengan membeli semua komponen yang kami butuhkan sesuai dengan yang ada di desain sistem. Ini yang merupakan PSC dari tim proyek dengan estimasi waktu 2 minggu. Lalu ada perakitan rangkaian sensor dan ESP32, yaitu kami menghubungkan semua komponen berupa dari sensor ke pin input, menghubungkan output ESP ke LED, ataupun memasang LED di dalam box custom lampu. Ini merupakan PSC dari tim proyek dengan estimasi durasi 3 hari. Lalu kami ada pembuatan modifikasi box lampu, membuat atau menyiapkan box lampu custom, memastikan penempatan dari sensor LED optimal untuk deteksi dan proyeksi cahaya dengan estimasi durasi 1 minggu. Lalu ada integrasi komponen dari box lampu dari komponen ke box lampu. Ini memakan waktu 2 hari setelah estimasi kami. Lalu ada pemrograman logika deteksi sensor. Kami membuat kode pada ESP untuk membaca data dan sensor peer CSR 501 dan memfilter noise apabila diperlukan. Memakan waktu durasi 1 minggu. Lalu ada pemrograman logika dan kontrol lampu dan prioritas. Ini merupakan implementasi algoritma cara kerja. Memakan waktu durasi kurang lebih 1 minggu. Lalu yang terakhir ada pemrograman kondisi kembali ke nol. Membuat kode agar sistem kembali ke kondisi nol dengan estimasi waktu 3 hari. Lalu ada integrasi software ke hardware, mengunggah kode ke program ESP32 dengan estimasi waktu 1 hari. Lalu yang terakhir ada uji coba fungsionalitas dasar, yaitu menguji apabila sensor mendeteksi apakah LED menyala dan berubah sesuai warna, sesuai perintah dasar atau tidak, dengan estimasi waktu 3 hari. Memasuki bab 4, yaitu pemantauan dan pengendalian proyek atau Project Monitoring and Controlling. Tahapan pertama yaitu monitoring kinerja proyek. Di sini memantau progres pengembangan hardware dan juga software terhadap jadwal Gantt chart dan juga penggunaan anggaran. Metode dan alat digunakan, laporan progres mingguan tim dan pencatatan pengeluaran pada RAB. Lalu kontrol jadwal, memastikan setiap tahapan perakitan selesai tepat waktu. Lalu identifikasi potensi keterlambatan dan mencarikan solusinya. Melakukan evaluasi milestone dan juga rapat tim untuk membahas kendala. Lalu kontrol anggaran, menguasai pengeluaran agar tidak melebihi estimasi total biaya. Lalu metode dan alat, yaitu pembandingan aktual versus RAB, prioritasi pemilihan jika ada keterbatasan, dengan harapan tetap sesuai dengan RAB. Lalu keempat, kontrol kualitas, memastikan sensornya berfungsi akurat. Microcontroller dapat memproses data dengan benar, LED yang diatur berubah sesuai logika kondisi 0 dan kondisi 1, dan juga prototipe bekerja secara aman. Lalu pengujian metode dan alat, yaitu pengujian unit per komponen, pengujian skenario seperti pada pergerakan terdeteksi, lalu lampunya berubah, dan juga kembali ke state normal, lalu melakukan checklist kualitas. Lalu tahapan kelima, manajemen risiko ongoing. Di sini mengidentifikasi jika ada risiko baru, misalnya yaitu komponennya tidak kompatibel atau adanya kesulitan dalam melakukan pemrograman, dan juga menerapkan strategi mitigasi. Metode yang digunakan yaitu risk register, lalu diskusi tim untuk solusi masalah. Keenam, evaluasi hasil uji fungsi. Menggunakan hasil pengujian ini untuk identifikasi kekurangan pada area yang perlu diperbaikan, seperti pada hardware, software, atau pada desain boxnya. Metode yang digunakan yaitu data hasil pengujian skenario, dan juga melakukan analisis error atau bug pada software.
Lalu laporan dan skalasi isu. Melaporkan status kemajuan dan hasil pengujian kepada dosen pembimbing jika ada, lalu mengusulkan tindakan korektif jika ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan pada internal tim. Metode yang digunakan itu laporan progres berkala dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Lalu yang terakhir ada penutupan proyek atau project closing. Tahapan ini akan dibagi lagi menjadi beberapa akhir, yaitu serah terima, evaluasi akhir, dan dokumentasi dan pembelajaran. Pertama ada serah terima deliverables, yaitu menyelesaikan semua produk dokumentasi proyek, mengadakan demonstrasi, lalu menyerahkan prototipe yang diuji pada fakultas teknik. Lalu kami juga akan melakukan evaluasi proyek, akhir proyek, di mana kami akan menyusun artikel ilmiah berdasarkan alat yang telah dibuat. Lalu kami analisis efisiensi biaya prototipe jika dibandingkan dengan estimasi traffic light atau rambu biasa. Dan terakhir kami melakukan dokumentasi juga pembelajaran untuk menyimpan dokumentasi dari desain, kode, program, dan hasil pengujian untuk riset atau pengembangan proyek yang masa depan terkait dari smart light for traffic atau sistem sensorik lainnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Terima kasih.